Selamat sore, mungkin semuanya sudah muka-muka lelah karena sudah muka-muka pulang kerja ini. Akan tetapi kembali lagi bersama saya Regina di Ospek, obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi oleh Unipar. Dan saya ingin menyapa Bapak Santoso selaku Kepala Kemenak Kabupaten Jember dan Bapak Ahmad Fadli sebagai pengajar, dosen ya Pak, di kampus Universitas PGRI Argopuro, Jember. Mungkin bisa memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang loh Pak katanya. Mungkin siapa yang mau memulai dulu? Bapak mungkin silakan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Dr. Santoso SAG MPD, saat ini sebagai Kepala Kantor di Kementerian Agama Kabupaten Jember. Asli wong Jember loh ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Regina dan mohon izin Bapak Kepala Kemenak. Saya izin menyapa pemirsa terlebih dahulu. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadli. Saya saat ini lagi membantu mengajar di kampus Universitas PGRI Argopuro dan juga membantu di beberapa kampus lain, ada negeri dan swasta. Ya seperti itu kebiasaan kami. Kalau terkait riset ya kebanyakan di kebijakan Bapak. Terima kasih Mbak Regina, itu sekedar perkenalan, nanti bisa lebih lanjut. Nah, itu yang saya harapkan Pak. Semoga lebih dalam, lebih saling mengenal nggih Pak. Nggih. Ini kemungkinan banyak dari teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton podcast nanti bertanya-tanya, kenapa Unipar kok Kemenak? Apakah ini login atau apa? Tapi tidak teman-teman, tenang saja. Podcast kali ini di Kemenak sangat membahagiakan dan sangat menggugah pertanyaan mungkin bagi kalian-kalian semua. Nanti kalau misalnya followers Unipar, podcast kita, YouTube kita, Instagram ada pertanyaan silakan dan saya akan berusaha membacakan. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih fungsi kita atau peran kita, kontribusi kita, partisipatif kita sebagai manusia dalam hal mengajak teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, kaum-kaum rentan, kelompok rentan, khususnya teman-teman yang memiliki disabilitas untuk mendapatkan dan mengetahui kesempatan mereka sebagai masyarakat yang setara dengan kami yang normal secara fisik. Nah, salah satunya kalau dari pemerintahan itu Kemenak, kepanjangan tangan dari pemerintah kan berusaha untuk memberikan kesempatan itu, melayani dan mengedukasi. Dan kebetulan juga di Unipar kita sudah tahu memiliki prodi pendidikan luar biasa nggih Pak. Jadi memang mempersiapkan dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang pendidikan luar biasa dan teman-teman yang disabilitas yang memiliki motivasi yang lebih untuk belajar lebih dalam gitu. Jadi sore ini jujur saya sebagai orang awam juga masih banyak tidak tahunya Bapak. Kemenak itu yang saya pahami ya Pak, hanya ngurusi tentang sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan dan ngurusi tentang haji dan mengurusi tentang pernikahan, dalam hal ini KUA. Itu saja Pak. Mohon koreksi saya ya Pak, karena sebelumnya di belakang kamera perbincangannya ternyata enggak cuma itu Mbak Re. Kami mengedukasi, kami memberikan ini, kami menyiapkan ini, kami berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga Kemenak bisa menjadi salah satu contoh instansi yang memberikan edukasi, kemudian memberikan fasilitas publik yang mumpuni untuk semua orang, semua level. Jadi mungkin kalau kita ngomongin tentang disabilitas, saya memang penasaran Pak, ternyata Kemenak sudah banyak melakukan hal ya. Salah satunya yang saya dengar tadi itu ada yang bahasa isyarat. Kemudian banyaknya video-video yang membantu teman-teman dengan disabilitas untuk lebih paham dan lebih terpenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya di sini punya pertanyaan Pak, pertanyaan awal ini mungkin.
Sebagai, jangan takut Pak, saya tambah takut nanti. Sebagai salah satu yang melakukan kebijakan, implementasi kebijakan Bapak, mungkin dari Kemenak Kabupaten Jember, apa saja yang sudah dilakukan untuk memberikan bantuan fasilitas kepada teman-teman yang disabilitas atau kelompok-kelompok rentan gitu Pak. Monggo Bapak diceritakan gitu Pak. Terima kasih nih ya. Alhamdulillah ini kami mendapatkan kesempatan untuk ya berbicara yang nantinya juga insya Allah mungkin beberapa masyarakat juga sama dengan mbaknya tadi ya, apa sih Kemenak itu gitu ya, kira-kira kaitan dengan kami misalnya, saudara kami yang difabel misalnya, apa sih gitu ya. Ya, makasih. Salah satu tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama adalah sebagai pelayan masyarakat. Nah, kalau berbicara tentang pelayan masyarakat itu, masyarakat yang bagaimana? Nah, ini semua. Jadi kalau Kemenak ini memang mungkin kementerian yang beda dan luar biasa ya. Kalau kita hitung layanannya, ya mungkin dari orang baru bangun tidur sampai tidur lagi, itu Kemenak harus hadir. Ya gitu, mulai bangun, oh bangun tidur butuh doa, kan Kemenak juga hadir gitu ya. Sampai bla bla bla, sampai mau tidur lagi, doa lagi, gitu. Tapi kalau kita istilahkan juga bagaimana hadirnya Kemenak, Kemenak itu hadir dari lahir, ya mohon maaf, sampai meninggal. Nah, itu juga hadir. Bahkan belum lahir sudah Kemenak hadir. Oh, gitu. Gimana? Misalnya mau lahir bagaimana ya? Oh, ada biar anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Nah, kita juga 7 bulannya diselamatin gitu ya. Nah, ini juga hadirlah Kemenak ya. Tentu sampai tadi sampai liang lahat ya, hadirlah kita. Termasuk kelompok-kelompok yang mana? Nah, ini yang mungkin sementara ini kan kita memberikan layanan itu kepada saudara-saudara yang normal ya seperti kayak ini. Padahal yang butuh layanan tidak hanya itu. Semua saudara kita itu berhak untuk mendapatkan layanan, mendapatkan hak-haknya. Termasuk kelompok rentan, salah satunya adalah saudara kita yang difabel. Nah, untuk itulah kita hadir dan berusaha memberikan layanan yang terbaik sehingga hak-haknya yang terkait dengan tugas kami di Kemenak bisa kita bantu. Maka dengan hadirnya Unipar ini sungguh luar biasa, sangat mendukung kami karena tentu untuk memberikan layanan kepada saudara kita itu ada ilmunya. Nah, ini Kemenak harus hadir, tapi ilmunya kita kan tidak semuanya mampu. Nah, ini perlu kolaborasi nanti dengan pihak Unipar gitu. Karena tadi Bapak sudah membahas tentang apa saja kesempatan dan hak-haknya yang seharusnya didapatkan oleh semua masyarakat nggih Pak. Mungkin bisa diceritakan nih, karena pada saat saya datang ke Kemenak tadi saya hanya melihat satu yang sudah mencerminkan bahwa Kemenak Kabupaten Jember itu inklusi. Tadi saya lihat setelah pintu masuk itu di sebelah kanan ada corner untuk adik-adik kecil bermain. Jadi kan itu sangat memberikan fasilitas dan rasa aman terhadap ibu dan adik-adik yang kesini. Jadi semisal orang tuanya sedang mengurus keperluan surat menyurat atau komunikasinya mereka, adik-adiknya tetap ada dan terjaga secara aman. Tapi mungkin kalau yang untuk kaitannya disabilitas saya belum melihat ya Pak, atau mungkin saya yang tidak melihat. Jadi mungkin Bapak bisa cerita, nggak gitu Mbak Re, ternyata di sebelah sini sudah ada, atau mungkin karena Kemenak itu kan kepanjangan tangan pemerintah, mungkin ada promosi-promosi, edukasi, kemudian apa istilahnya standar-standar yang digaungkan, semisal nih Pak, untuk masjid, musola, tempat-tempat ibadah harus ramah disabilitas seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bapak. Terima kasih. Tadi kita memang mungkin dilihat dari layanan kami di PTSP
itu sebenarnya sudah mencerminkan layanan kita kepada semua golongan pihak ya, termasuk kenapa ruang bermain anak-anak kita juga beri. Biasanya anak-anak itu kalau ikut ibunya, bapaknya, kalau bapaknya lagi butuh konsultasi dan lain sebagainya, biasanya anak kita kan mengganggu ya, rewel, karena memang kepentingannya beda kan. Si ibunya butuh surat ini, anaknya kan butuh bermain. Maka kita juga menyediakan sarana sehingga ibunya, bapaknya konsultasi ataupun melakukan layanan-layanan yang diberikan oleh kami, anaknya bisalah bebas untuk di situ. Terus apakahnya itu terus bagaimana dengan yang kelompok rentan lain, misalnya difabel? Nah, kita sudah menyiapkan. Jadi dari saudara kita yang berkebutuhan khusus itu masuk, tempat parkirnya pun kita sudah siapkan. Dan itu beda, artinya memang kita buat yang memang langsung mendekat dengan layanan, dan juga mobil, sepeda kita juga ada. Aksesnya lebih dimudahkan ya, Pak? Aksesnya lebih dimudahkan. Turun nanti kita juga siapkan alurnya, jalannya juga, termasuk kursinya. Dan layanannya pun ada layanan prioritas. Jadi khusus dari saudara kita yang tadi berkebutuhan khusus tadi itu prioritas. Jadi antriannya tidak sama dengan yang lain, kita prioritaskan. Dan saya berharap masyarakat juga yang hadir di mungkin podcast ini nanti juga bisa menyadari, oh sekarang antriannya saya, kok langsung ada saudara kita yang berkebutuhan khusus kok diprioritaskan. Nah, ini mohon juga untuk saling dimaklumi. Ya. Berarti ada edukasi tentang harus memahami lebih dalam. Sangat itu bagus. Saya belajar banyak hal ternyata. Kemudian kalau yang tadi ceritanya Bapak itu kan baru infrastruktur fisik ya yang kelihatan. Saya jadinya berpikir untuk pelayannya Kemenak itu apakah ada edukasinya, ada trainingnya, atau bahkan ada pekerja atau pegawainya Kemenak yang memang disabilitas. Jadi apakah ada kebutuhan khusus gitu, kemampuan khusus gitu Pak untuk teman-teman? Iya. Untuk di layanan PTSP kita memang melatih ya, belajar, walaupun ini masih butuh terus karena tidak terbiasa ya, artinya ya butuh belajar. Maka salah satunya nanti kerjasama kita lah dengan Unipar. Nah, kami mohon bantuan di situ. Kami siap membantu Bapak. Karena maka dari itu kami datang ke sini. Karena untuk melayani beliau-beliau itu, saudara-saudara kita, kan kita niatnya baik, tetapi kan dari saudara kita belum tentu layanan yang baik menurut kita justru baik menurut atau benar menurut mereka ya. Nah, ini perlu memang harus terus belajar itu. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau ditanya pegawai kita ada enggak ya? Ada dan pegawai kita di sini juga di madrasah juga ada. Itu memang jalur belakang kah Pak, jarum olah dalam, atau memang ada jalur khusus seperti CPNS kuota khusus, itu gimana ya Pak? Nah, ini yang sebenarnya kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, utamanya kepada adik-adik ya, yang utamanya yang juga ada di Unipar yang lagi belajar gitu ya. Ini mungkin dapat kita motivasi lah ya, bahwa adik-adik saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu sebenarnya ada jatah khusus, artinya ada prioritas. Jadi ada kalau tidak keliru itu 2% ya dari penerimaan CPNS itu ada haknya untuk yang difabel. Jadi seperti itu. Dan ini yang kami sayangkan. Kami juga mohon maaf, saya asli Jember tapi baru pulang juga ke Jember ya, hampir 1 tahun. Jadi kami juga tidak tahu kalau di Unipar itu ada prodi yang menangani disabilitas gitu ya. Nah, ini kesempatan kami juga untuk menyampaikan kepada semua masyarakat, utamanya adik-adik yang sekarang belajar di sana, bahwa ada hak di situ. Kita tahun kemarin CPNS 2024 itu Januari ini justru kita kekurangan kota, pendaftarnya kurang.
Nah ini mungkin mohon maaf, mungkin kesalahan kami belum banyak memberikan sosialisasi. Nanti kami ya. bantu kok Pak Nah, dari mohon nanti itu Unipar. disampaikan. Yang kedua biar berdampak juga lah adik-adik kita yang belajar, oh saya punya harapan ya untuk gini ya. Walaupun mungkin bukan satu-satunya ya, tetapi ini tambahan semangat lah, motivasi. Dan kami berterima kasih juga karena teman-teman dari penyandang disabilitas itu yang bekerja di Kementerian Agama, karena kebetulan saya sebelumnya di Kanwil, jadi tidak hanya Jember, saya tahu di Probolinggo ada, di Madiun ada, dan itu kemampuannya malah di atas rata-rata Bapak. Jadi kemampuannya di atas rata-rata, jadi apa ya, sangat-sangat berdampak. Dan ini juga kepada anak-anak kami, misalnya guru, kepada murid-murid, itu juga memberikan motivasi juga. Artinya mohon maaf, beliau ini tunanetra misalnya ya, tapi kenapa bisa ya begini, loh saya yang normal masa tidak bisa. Nah ini kan juga termasuk kepada ASN kita, pegawai-pegawai kita, kalau melihat temannya bisa melakukan hal yang hebat, lah kok kita yang normal kok masih biasa-biasa saja. Nah ini kira-kira demikian. Iya, tapi kalau misalnya tadi saya ini kembali mengingat, walaupun kita bersama-sama berkompetisi menjadi seorang yang lebih baik ya Pak, tapi kan tetap kembali lagi harus adanya pemahaman bahwa mereka itu lebih butuh pemahaman yang lebih dalam dibandingkan kami orang betul, normal ya Pak. Betul. Benar. Nah ini Bapak mungkin bisa istirahat dulu Bapak. Saya kok kangen, Siap. saya rindu suaranya Pak Fadli Bapak. Betul. Kebetulan beliaunya ini pengajar saya juga di Unipar. Jadi mungkin karena tadi Pak Santoso sudah berbicara panjang lebar dan sudah ke ranah pendidikan ini Pak, sudah ke ranah guru-guru dan pengajar. Mungkin saya ingin mendengar Bapak pendapat Pak Fadli sebagai seorang pengajar, dosen yang bagaimanapun juga sering bertemu dengan teman-teman mahasiswa terutama di Unipar yang berkebutuhan khusus. Itu saya ingin tahu ceritanya, apakah mereka termotivasi kah atau sudah mendapatkan informasi yang sudah sangat jelas tentang kesempatan kalian itu besar loh teman-teman, kalian bisa. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Regina, setelah nunggu lama kemudian dapat jatah ini. Baik, terima kasih. Kita membahas tema terlebih dahulu sebelum menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Regina. Diskusi kita ini diskusi yang menarik karena menyoal layanan kelompok rentan. Ini diskursus yang akan terus menemukan kontekstualisasinya dan akan terus hidup. Karena ternyata kelompok rentan itu kan sangat banyak di masyarakat kita. Kerentanan itu bisa dilihat dari banyak faktor. Kita bisa membreakdown kerentanan itu dalam banyak hal. Kalau tadi fokusnya kan lebih ke disabilitas. Ada kerentanan dari sisi finansial. Kalau dalam terminologi agama Islam disebut fuqara wal masakin atau du'afa, kelompok-kelompok yang tidak mampu. Tetapi juga ada kerentanan lanjut usia, kerentanan anak, kerentanan masyarakat pinggiran, kerentanan disabilitas termasuk di situ. Kalau stressing kita diskusi pada disabilitas dikaitkan dengan eksistensi kantor Kemenak Kabupaten Jember, ya tentu kita harus mengakui dan mengapresiasi bahwa kantor Kemenak Jember ini ada orientasi akan keberpihakannya dalam memberikan pelayanan yang good public services kepada masyarakat. Dari arah beliau selama ini kami melihat di media dan sebagainya, Bapak Dr. Santoso ini ada keinginan kuat untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Eksistensi kantor Kemenak Kabupaten Jember ini sebagai instrumen politik, iya. Sebagai instrumen negara, iya. Sebagai lembaga pelayanan publik juga iya. Lah ini sebagai instrumen negara tentu harus hadir untuk
memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ya. Termasuk ada irisan akan keberpihakan terhadap disabilitas. Disabilitas dalam konteks Jember merujuk pada data yang kami miliki dari Perpenca itu kurang lebih ada 11.000 Pak. Jumlah yang cukup signifikan. Kalau diakumulasi seprovinsi, diakumulasi secara nasional, jumlahnya ini cukup besar sekali. Tetapi ditarik karena kebijakan, ada disparitas kebijakan yang tidak menyentuh mereka. Ada sekat yang menjadi penghalang pelayanan publik untuk mereka karena ada kerentanan itu. Misalkan di pendidikan, tidak semua sekolah itu inklusif, yang siap menerima teman-teman calon siswa yang berkebutuhan khusus. Ini fakta. Tidak semua sekolah, katakan sekolah yang dibawa Kemenak yang negeri, itu tidak semuanya bisa diakses karena faktor pembiayaan yang tidak ada pembeda, ini benar-benar dari keluarga tidak mampu dan ini keluarga yang berkecukupan, meskipun di sekolah swasta ada yang jauh lebih mahal. Sehingga turunan diskusi kita menyoal layanan kelompok rentan, ini cakupannya cukup luas. Sektor pendidikan iya, sektor peribadatan juga sangat bersentuhan sekali. Misalkan saya Muslim, saya mengetahui tidak semua masjid itu ramah terhadap jamaah yang memiliki kerentanan itu. Nanti kalau terkait gereja mungkin Mbak Regina yang bisa bercerita gitu ya. Tidak semua masjid itu memiliki memiliki kepekaan, memiliki kepedulian terhadap kelompok rentan. Misalkan ada jamaah yang mobilitasnya menggunakan kursi roda, itu kan banyak, tidak sedikit itu kan. Ternyata akses kursi roda untuk masuk ke masjid itu tidak ada. Kalau di Jember yang kami ketahui baru di Rodotul Mukhlisin, yang Condro yang barat itu. Di banyak masjid itu tidak ada. Kita ngomong di masjid aja turunannya banyak sekali ini. Misalkan tempat wudu yang ramah terhadap difabel yang secara postur tubuhnya tidak begitu tinggi. Kerannya tinggi, begitu buka langsung badannya basah semua. Ini kan ya problem. Ditutup ya basah lagi. Kalau saat wudu mungkin bisa menghindar, tapi ketika buka dan nutup itu mau tidak mau kan pas di atasnya. Lah ini kan juga harus ada stressing kebijakan yang mengarah ke sana. Belum lagi ada kalangan lansia yang tidak bisa duduk saat mengikuti sholat, baik itu sholat 5 waktu atau sholat Jumat khususnya, mereka tidak bisa tawarruk, tidak bisa iftirat, tidak bisa duduk bersila. Ini kan butuh kursi, ternyata mereka jalan saja sempoyongan masih harus bawa kursi sendiri dari rumah. Ini kan juga perlu ada kajian tersendiri. Atau kelompok yang tuli, yang sopan katanya tuli bukan rungu. Teman-teman tuli itu di Jember kan juga cukup banyak. Di Unipar sendiri dari data kampus itu ada 47, 18 diantaranya ini laki-laki, mahasiswa. Selebihnya berarti mahasiswi. Mereka usia akil balik. Tentu kena khitab mereka juga harus ikut Jumatan. Sementara saat ikut Jumatan tidak bisa mendapatkan nilai dari khotib saat menyampaikan khutbahnya. Misalkan di situ ada rukun wasiat takwa, ittaqullah, mereka tidak dapat itu. Apalagi nasihat-nasihat yang lain, misalkan membaca Al-Quran mereka tidak bisa. Mereka punya kosakata yang berbeda dengan keumuman orang yang normal yang bisa bicara. Kosakata mereka ya kosakata nonverbal bahasa isyarat. Kalau kita ini kan punya kosakata verbal dalam bahasa yang selama ini kita gunakan. Secara umum dalam konteks Indonesia ya bahasa Indonesia secara umum. Tapi mereka tidak punya itu. Sementara di UNER saja ada 18. Ketika Jumatan tidak terfasilitasi itu.
Lah tanpa mengurangi rasa hormat dan tugas dari semua pihak yang selama ini sudah punya stressing, punya kepekaan terhadap hal itu, kiranya ini juga perlu disentuh. Perlu fikih kontemporer yang menyoal disabilitas. Misalkan ada space khusus di masjid yang peruntukannya itu nanti untuk yang tunarungu tanpa mengganggu proses Jumatan yang ada, mulai dari khutbah ula, khutbah tani, sampai sholat Jumat. Ini mereka ditempatkan khusus, difasilitasi adanya JBI, juru bahasa isyarat, yang ikut menerjemahkan apa yang disampaikan oleh khotib. Misalkan seperti itu. Ini baru di masjid. Kompleks sekali ternyata. Sehingga kajian terhadap pelayanan kelompok rentan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian dari semua kalangan, semua stakeholder. Kantor Kemenak itu tidak hanya sekedar memberikan pelayanan secara formal, tetapi harus tuntas. Ketika mendapatkan WBK, wilayah bebas korupsi, ketika mendapatkan wilayah birokrasi bersih melayani, dianggap sukses? Ya tentu tidak. Tolak ukurnya ya bagaimana penerimaan masyarakat, saya sudah terlayani, bukan pada penghargaan-penghargaan yang ada. Sehingga tadi saya sangat appreciate betul dengan semangat guru kami, kiai kami, Dr. Haji Santoso SAG MPD, yang punya arah keberpihakan dalam kebijakan pelayanannya yang menyapa semuanya. Pelayanan ini untuk semua, dari kantor Kemenak untuk seluruh masyarakat Jember. Misalkan di KUA itu pencatatan sipil, secara umum ya ikut dalam proses akad nikah. Mohon maaf, dalam akad nikah itu ada rukun ijab qabul. Sighot ijab qabul itu kan antara ijab dan qabul itu kan harus selaras. Jangan sampai ada beda pemahaman. Sementara secara fikih memang boleh ada wali hakim, ada wakil wali, ada termasuk yang dari pengantinnya yang bagian menerima ijab itu juga diwakilkan juga boleh. Tetapi penerimaan teman-teman difabel, katakan yang tunawicara, mereka yang menikah kok kenapa harus diwakili? Ada perasaan lebih bangga kalau dia sendiri yang ikut terlibat dalam ijab qabul itu. Sementara pemahaman kosakata baik dari wali dengan dengan yang menerima, yakni pengantin pria dan saksi, ini ada kosakata yang berbeda. Potensi akan berbeda pemaknaan. Saya awal-awal di Jember, kebetulan saya dari Gresik, tidak bisa bahasa Madura. Pas habis Jumatan pulang di tengah jalan ditanya, "Bila datang le?" Saya biasanya ke Surabaya aktivitas. Saya jawabnya dari masjid, Bapak. Maksudnya datang kapan dari Surabaya? Saya jawabnya dari masjid. Karena kosakata berbeda. Pun demikian dalam rukun ijab qabul itu potensi ada problem. Sehingga cerita di Tanggul, cerita di Gumuk Mas, itu kalau dipahami bersama dalam mengakadkan itu menjadi lelucon. Kalau boleh saya mencontohkan itu, bisa jadi dimaknai ya lelucon, ya pelecehan. Kalau memang tidak bisa, ya tentu ini harus dijawab bersama. Karena yang bisa untuk ini, untuk menjembatani komunikasi itu banyak. Ada yang bisa dan memiliki kosakata verbal, sekaligus memiliki kosakata non-verbal dalam bahasa isyarat itu. Dan Unipar menyediakan itu. Benar sekali Bapak. Nah itu inti jawabannya. Kami, Bapak. Itu inti jawabannya dari pertanyaan Mbak Benar. Regina. Unipar menyediakan tenaga-tenaga yang menjembatani komunikasi dalam pelayanan, baik ketika ada yang datang ke kantor atau saat akad nikah, itu bagaimana syarat rukunnya terpenuhi, maksudnya sesuai dengan fikih yang ada, ini kami bisa menjembatani gitu. Ya. Sangat banyak saya belajar dan mengetahui cerita-cerita dan fenomena yang ternyata terjadi nyata di masyarakat. Dari katanya Pak Fadli tadi. Dan
Saya mengasumsikan dan memahami bahwa Unipar memang sudah dari awal semenjak berdirinya PLB memang sudah secara nyata dan aktif menghidupi kesetaraan, kesempatan dan harapan antara mahasiswa ataupun staf pegawai dosen yang normal ataupun yang memiliki kebutuhan khusus. Sangat hebat sekali. Saya bangga ini menjadi salah satu bagian dari Unipar walaupun baru ini. Akan tetapi tadi dari ceritanya, terima kasih Pak Fadri atas ceritanya yang fenomena nyata dan cerita tentang kenyataannya bagaimana. Saya menggarisbawahi bahwa tadi ada ketuntasan dan penerimaan Bapak. Jadinya saya spontan berpikir apa saja sih Pak yang sudah dilakukan secara nyata oleh Kemenak terkait dengan layanan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman yang rentan. Karena kan bagaimanapun kolaborasi dengan Unipar yang akan berjalan ini memang sebagai perbaikan dan realisasi nyata dari Kemenak. Tapi kan sebelum itu saya percaya Kemenak itu sudah melakukan. Mungkin bisa sharing cerita-cerita yang menggugah, memberi harapan atau keberhasilan lah Pak bahasa saya dari Kemenak. Silakan Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Tadi kita juga sudah banyak mendengarkan dari beliau terkait bagaimana sih seharusnya memberikan layanan khususnya kepada saudara-saudara kita yang difabel ya. Ini adalah merupakan seperti yang saya sampaikan awal, tekad kami untuk memberikan layanan kepada semua pihak. Dan tentu ya kita harus selalu belajar dan menambah pengetahuan, dan yang paling penting adalah kita harus datang juga ya kepada pihak-pihak terkait, instansi, lembaga perguruan tinggi maupun lembaga masyarakat ya, yang sama-sama punya komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Kami sudah bekerja sama juga dengan SLB ya. Ini dalam rangka juga sama. Nanti kita juga akan melakukan, ini sudah juga ada insya Allah dengan rumah sakit. Jadi dalam rangka untuk tadi memberikan bagaimana layanan kita menjadi diterima dengan baik oleh masyarakat. Seperti tadi disampaikan juga oleh beliau, memang tempat ibadah ya. Nah ini juga kami menjadi catatan penting juga, dan nanti ke depan kami tentu akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, baik dari misalnya masjid, tokoh para kiai ataupun agama lain, Katolik, Hindu, Buddha, yang saya kira sama mempunyai ada saudara kita yang memerlukan layanan terkait dengan haknya untuk mendapatkan untuk bisa beribadah dengan nyaman dan tenang gitu. Seperti katanya tadi Bapak dari awal bangun sampai tidur ya Pak. Iya. Nah itu. Nah tentu itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian, dengan semua pihak. Saya pun juga ya anggaplah walaupun Kemenak ini hadir belum sempurna, tetapi saya lihat juga instansi lain pun kami berharap untuk bersama-sama untuk memberikan layanan-layanan tadi. Tidak hanya sekedar simbolis, normatif, biar saya dikatakan keren lah, bisa begini, tidak itu. Tetapi memang betul-betul dengan tulus, karena ini adalah kewajiban kita. Masjid itu selain tadi disebut Al-Muhlisin ya, mungkin yang lengkap, yang sudah bagus kita lihat tuh Ibnu Katsir ya. Beliau sudah ada, nanti kita kirimi foto-fotonya nanti ya. Dan saya berharap ini melalui media ini yang mungkin juga masyarakat kita juga ikut menyaksikan, melihat ini, untuk tergugah juga masjidnya minimal tadi ya, bisa meniru dari Ibnu Katsir, dari Al-Muhlisin ya, yang sudah mendahului. Kenapa yang lain kok tidak? Nah memang banyak hal juga ya,
Artinya di lingkungan itu mungkin yang berkebutuhan khusus tadi itu memang mungkin tidak ada atau sangat minim, sehingga perhatian dari masyarakat juga kurang, padahal itu adalah hak. Iya kalau masyarakat itu, kalau dari luar, nah itu ya. Nah ini saya berharap dimanapun tempat ibadah itu ya melakukan hal yang sama. Ya termasuk kami di kantor dulunya mungkin tidak, karena mungkin dianggapnya sudah bisa dilayani dengan dibantu misalnya kita ada security, ada gini, nah ini membantuan. Nah tidak cukup itu, tapi memberikan fasilitas yang lebih dari itu jadi harapan kami. Makanya terima kasih, kami Unipar juga berkenan dan bersedia untuk bersama-sama tentu satu visi, yaitu memberikan layanan yang terbaik. Betul, tadi ada hal yang memang menjadi pertanyaan dan PR saya juga ini. PR bersama PR sepertinya bersama, Pak. tapi beban juga ya. Menikahkan. Ya menikahkan itu kan menunjuk berkaitan dengan sah dan tidaknya nikah itu sendiri ya. Kalau tadi dengan isyarat tadi misalnya ya, dengan yang dicontohkan oleh beliau ya, bisa jadi pemahaman yang mereka yangan itu, oh dia mungkin mau kan maknanya bisa macam-macam itu ya, bisa macam-macam. Oh saya mungkin 1 + 1 sama dengan 2, bisa jadi begitu ya. Nah ini kenapa? Karena memang para penghulu kita kan tidak semuanya paham. Penghulu kita cukup banyak, ada 31 kecamatan ya. Dan penghulu kita sekitar hampir 100 sebenarnya, 90 sekian. Tapi kami sudah memberikan edukasi, latihan itu, tapi tetap tidak cukup, nanti terus butuh. Bahkan nanti akan kami mohon melalui Unipar nanti mohon dukungan itu, berikan pelatihan atau pemahaman pada penghulu-penghulu kami dan ASN kami, tidak hanya sekedar menikahkan. Kalau kemarin itu kami melakukan beberapa waktu yang lalu itu melakukan semacam workshop gitu ya, itu justru yang paling hafal menikahkan itu Pak ya. Yang lain-lain masih belum, tapi yang menikahkan tuh semua penghulu hafal semua itu gitu saya. Karena mungkin pernikahan awal kehidupan Pak. Iya, karena menarik juga itu ya. Jadi begitu. Terima kasih Bapak Santoso, tadi sudah banyak menjelaskan dan sharing cerita keberhasilan atau apa saja kerja-kerja yang sudah dilakukan dari Kemenak. Kemudian saya jadi penasaran ini Pak, dari sesi pendidikan sebagai seorang pengajar, ini bebannya berat sekali berarti ya Pak? Mengubah pemikiran, kemudian membiasakan kebiasaan yang baik kepada teman-teman murid-murid, teman-teman mahasiswa. Jadinya saya bertanya nih Pak, seharusnya kita bagaimana nih Pak sebagai pengajar, kaitannya dengan kebutuhan inklusi, kemudian pemahaman yang mendalam seperti kata Pak Santoso tadi, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih kembali Mbak Regina. Dunia pendidikan itu punya mega proyek yang tidak berkesudahan. Sebagai pendidik itu tugasnya bukan mentransformasikan keilmuan saja. Kalau tugas pendidik itu mentransformasikan keilmuan, maka potensi guru tidak dibutuhkan saat ini. Maka ada tugas bawaan yang itu menjadi mega proyek yang tidak pernah selesai, yakni transformasi nilai, transformasi sikap. Ini yang berat. Dikaitkan dengan disabilitas, itu ada kelompok disabilitas, sebut saja teman-teman tuli yang potensi juga tunawicara. Itu dalam menerima nilai, menerima doktrin, menerima pengajaran berbasis pitutur, itu sulit. Kecuali kalau memang gurunya itu juga bisa komunikasi melalui kosakata nonverbal sebagaimana mereka bisa. Sehingga sebagus apapun kita memberikan nasihat itu tidak sampai.
Ini yang kemudian perlu kita catat dengan catatan yang perlu kita bold gitu ya. Di teman-teman tunarungu merujuk pada fakta yang ada secara kasuistik punya problem yang lebih banyak, yang lebih serius daripada teman-teman difabel yang lain. Karena perspektif nilai kebenaran itu apa yang dilihat. Tadi saya bincang-bincang santai dengan Bapak Dr. Santoso sebelum mulai tadi, ketika teman-teman tunarungu itu melihat pacaran, itu ya bergandengan tangan, yaitu kebenaran. Ketika melihat pacaran itu masuk ke hotel, ya dianggap kebenaran. Maka di sini perlu adanya nilai masuk. Dalam konteks pendidikan ya semua hal. Normativitas itu bagaimana masuk, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan seterusnya itu masuk kepada mereka. Dan ini menjadi tugas yang amat berat. Kalau tadi Pak Santoso menyampaikan ada SLB. Bagi saya SLB itu ya satu solusi, tetapi ketika kita menggunakan logika kritis kita, ini masih membutuhkan solusi lain. Karena faktanya anak-anak itu dalam kehidupan real itu tidak dalam lingkungan masyarakat yang semuanya difabel. Kalau hidup atau berproses belajar itu di SLB itu kan komunitasnya kan komunitas difabel. Komunitas aman bagi mereka nggih, Pak? Komunitas aman ya. Iya. Tetapi dalam menghadapi kehidupan ini potensi kan ya mohon maaf secara sosiologis ya ada kompetisi, ada persaingan ekonomi misalkan. Lah ketika terkondisikan selama ini dengan sesama difabel tanpa melihat realitas, setelah keluar ternyata yang dihadapi adalah fenomena real. Ternyata di sini ada orang yang bukan difabel, yang mobilitasnya bisa lebih tinggi, yang dari sisi modalitas finansial lebih kuat. Ini kan ada jarak yang memisahkan begitu jauh. Mereka kaget jadinya ya, Pak? Betul, sehingga sekolah-sekolah yang dibawa Kemenak itu bagaimana menjadi sekolah inklusi, didorong ke sana. Artinya siapapun mereka dengan segala keterbatasannya diterima dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga mereka jangan ditolak masuk katakan Keman ke MTSN, jangan ditolak karena alasan disabilitasnya. Karena kehidupan real mereka setelah lulus itu ya fenomena sosial yang real sebagaimana kita hadapi. Jangan dihadapkan pada sesuatu hal yang sejenis, sesuatu yang berada pada zona nyaman. Maka harus diajarkan juga ini loh tantangan yang dihadapi di kemudian hari. Itu kalau dari perspektif saya, Mbak. Bisa salah, bisa benar. Benar, karena yang saya takutkan mungkin penerimaan para pendengar atau para penonton nanti kayak sangat sulit itu. Justru mereka tidak aman, nanti mereka tidak bisa belajar, nanti mereka motong atau sebagai macam dibully. Akan ada seperti itu ya, Pak? Ya, penambahan dari saya, kalau kita berbicara terkait keberpihakan kita terhadap kelompok rentan, katakan terhadap kelompok disabilitas, maka tentunya teman-teman yang ikut merasakan itu lebih menjiwai, itu dilibatkan. Kalau saya ya sulit untuk saya hadir penuh dalam penjiwaan sebagaimana mereka itu jelas sulit. Sehingga ada sekian banyak program yang dilakukan oleh satuan kerja yang ada itu bagaikan bagaikan panggang jauh dari asap. Balik ya. Yes, ya bagaikan ya jauh dari harapan semestinya. Misalkan di kabupaten lain ada Kemenak itu memberikan bantuan Al-Quran Brailler. Dikasihkan kepada keluarga yang di situ anaknya tunanetra. Sementara orang tuanya tidak bisa membaca. Bisa membaca Al-Quran ya pada umumnya bukan Al-Quran Brailler. Ya disfungsi. Lah ini kan perlu dijembatani. Karena pasti ada itu di masyarakat, di setiap kabupaten itu pasti ada. Nah ini bagaimana menjembataninya? Saya pernah punya ponakan sekarang sudah meninggal, ponakan dari saudara sepupu,
itu dikasih bantuan Al-Quran. Al-Qurannya Al-Quran Braille. Orang tuanya nggak bisa membaca Al-Quran Braille, ya bingung lagi. Ini bukan kebijakan solutif, maka tetap harus pelayanan ini tuntas, pelayanan ini benar-benar hadir kepada masyarakat yang memang membutuhkan itu. Bukan sekedar pemanis bibir, bukan sekedar polesan untuk mendapatkan penghargaan. Karena ini ya ladang ibadah kita. Ini sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Itu Mbak Regina kalau menurut saya. Kalau saya mengingat kembali, ini kembali lagi memiliki kaitan dengan fungsi pendidikan tinggi, tridharma pendidikan tinggi ya Pak. Betul. Jadi memang harus ada komunikasi, kemudian keterlibatan dan kolaborasi, sehingga dengan terlibat, dengan berkomunikasi, dengan tahu cerita kita bisa lebih memahami dan lebih secara nyata hadir di sana, gitu nggih Pak. Jadi saya di depan tadi janji ya Pak, membacakan pertanyaan dari teman-teman followers, teman-teman penonton yang sudah subscribe. Jangan lupa subscribe teman-teman. Jangan lupa di follow sosial medianya kita. Mungkin kalau misalnya Kemenak juga ada sosial media, izinkan saya untuk mempromosikannya juga. Jadi kalau dari kami, ini ada 3 yang terpilih Bapak. Mau saya bacakan semuanya atau satu-satu? Satu-satu dulu nggih Pak, nggih. Yang pertama dari teman kita, akunnya bernama Luluk Suci _ Kemudian pertanyaannya seperti ini Bapak. Sebagai perguruan tinggi, berarti ini pertanyaannya diajukan kepada Pak Fadli. Sebagai perguruan tinggi, bagaimana peran universitas dalam mendukung program Kemenak agar lebih inklusif? Semisal, bagaimana risetnya, apa pengabdiannya, kemudian kerjasama lapangannya bagaimana? Mungkin bisa dijawab langsung Pak Fadli. Baik, terima kasih Mbak Regina. Kami dari kampus Universitas PGRI kebetulan sudah melakukan penandatanganan MOU. Betul ya Bapak Kepala Kemenak, kami telah melakukan penandatanganan MOU, ya tentunya harapannya MOU ini tidak selesai di MOU. Tapi ada pemaknaan lebih lanjut, ada MOA-nya, sampai ada IA-nya, bagaimana benar-benar kita ikut hadir, karena ini tanggung jawab kita bersama. Kalau di instansi pemerintah yang lain, misalkan ketika kita membuka media sosialnya Polres saat ada press release, di situ kan biasanya ada mahasiswa Unipar yang ikut menerjemahkan dalam bahasa JBI juru bahasa isyarat itu. Kalau di Kemenak ini jauh lebih kompleks, tidak hanya press release. Misalkan baca Al-Quran Braille, misalkan tadi itu ketika ada masyarakat yang butuh layanan dari difabel, bagaimana ada yang menyambut dan ada yang membantu komunikasi maksud tujuan minta pelayanan apa dan bagaimana, ini juga butuh. Bahkan sampai hal-hal yang serius secara fikih ya, saat akdun nikah bagi wali yang tunawicara, yang tunawicara atau pengantin yang menerima ijab itu yang tunawicara, ini bagaimana? Ini kami siap untuk diskusi, tetapi bukan pada bahasan fikihnya, karena itu biar ranah MUI, ranah para ulama. Kami hadir menjembatani bahasa nonverbalnya itu, sehingga di situ butuh mualah bagaimana antara ijab dan qabul ini berlangsung tanpa ada jeda, bagaimana di sini maksud ijab dan qabul ini termaknai secara benar. Maksudnya minta emas tapi dipahami minta batu akik, itu kan ya bingung gitu. Ini kan tidak sah juga gitu kan. Ijabnya minta mahar emas, ternyata dimaknai akik. Ini kan batu yang atau jenis batu ini kan jadi problem. Lah kalau dari sisi itunya, insya Allah kami siap dan mudah-mudahan berkelanjutan, Pak Dokter. Super sekali Bapak jawabannya. Terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya saya menemukan pertanyaan yang ditujukan untuk Bapak Santoso. Ini dari teman kita dengan akun Mawan_Depriyatno. Pertanyaannya seperti ini Pak Santoso.
Selama ini banyak program Kemenak fokus pada pendidikan dan layanan keagamaan. Bagaimana Kemenak memastikan bahwa layanan itu juga benar-benar ramah bagi kaum difabel dan masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan? Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan tadi apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan madrasah ya. Madrasah yang inklusi, yang bisa menerima. Saya kira di madrasah sudah ya, kita harapkan demikian. Bahkan ada dari MIMA 2 Jombang itu memang sudah ada MUI juga dengan SLB, jadi betul-betul pelayanan sudah lebih profesional, itu sudah ada. Dan nanti tentu saya berharap di semua lembaga pendidikan, khususnya di madrasah itu juga melakukan hal yang sama. Karena kembali ini adalah anak kita, generasi kita. Itu. Nah, terus berikutnya tadi bagaimana sih memastikan layanan dari Kemenak itu benar-benar ramah untuk kaum difabel dan masyarakat miskin yang terpinggirkan. Ya, makanya kita hadir utamanya di sini di Kemenak. Nah, kita melayani dengan tadi yang kami sampaikan, dengan proses yang kita prioritaskan betul. Bahkan kalau memungkinkan memang ngapunten ya, mungkin tempatnya jauh, lalu hadirnya juga dengan biaya yang juga tidak memungkinkan, kita ada WA center. Jadi cukup lewat WA, kalau disampaikan lewat WA cukup, saya kira itu sudah selesai. Oh tidak mungkin karena lewat WA tidak bisa juga gini, ya kami juga siap hadir. Jadi sekali lagi kita betul-betul ingin melakukan layanan yang terbaik, walaupun tentu ini perlu bertahap dan manusia ya tidak mungkin sempurna, tetapi inilah menjadi mimpi yang bukan hanya sekedar label. Jadi kami ini sebenarnya bukan mengejar label ya, tetapi mengejar tanggung jawab kami dan hak dari saudara-saudara kita. Memang betul seperti yang disampaikan oleh beliau, mirislah kalau kita tidak hadir gitu ya, seperti itu. Termasuk dalam hal pendidikan itu kita akan memberikan fasilitas lebih, apalagi kepada adik-adik kita yang tidak mampu. Bagi adik-adik kita yang tidak mampu, jangankan yang berkebutuhan khusus ya, yang tidak pun ya kita harus hadir ya. Yang namanya kelompok rentan itu tadi disampaikan tidak hanya karena berkebutuhan khusus tadi ya, tapi semua pihak yang betul-betul butuh kehadiran kita. Mungkin itu. Jadi saya kembali mengingat bahwa vibes-nya sangat adem sekali ya Pak, karena ternyata bekerja itu juga beribadah, bekerja itu juga untuk Tuhan ya Pak. Kembali saya harus mengingat itu. Dan teman-teman, saya ingin memuji di sini. Tidak banyak petinggi-petinggi yang siap data teman-teman. Pada saat beliaunya menjawab tentang ketersediaan madrasah ya Pak, yang siap dengan fasilitas inklusinya, beliaunya langsung buka HP teman-teman. Jadi memang itu sudah nyata terjadi, sudah dilakukan oleh Kemenak di bawah kepemimpinannya Bapak Santoso. Saya sangat salut karena datanya sudah siap semua. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Santoso ini. Pertanyaan terakhir Bapak, ini dari akun atas nama Fahreza Anugrah. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Fadli dan Pak Santoso ini, karena ini sepertinya kaitannya bisa dari ranah akademisi dan ranah praktisi pemerintahan. Begini Bapak pertanyaannya, banyak masyarakat rentan kesulitan mengakses informasi tentang bantuan atau program pemerintah. Apakah ada rencana kolaborasi Kemenak dan kampus untuk membangun pusat informasi dan pendampingan khusus bagi kaum difabel dan masyarakat kurang mampu di Jember? Monggo, siapa ini Pak yang mau lebih dahulu memberikan harapan-harapan kepada teman-teman? Ini memang sangat berat nih jawabannya karena ini ranahnya kebijakan ya. Sekali lagi kita ini pelaksana kebijakan ya, jadi bukan perancang kebijakan ya. Kita ini ada di pelaksana kebijakan dan pelayan
publik seperti itu ya, dan tentu sebagai pemersatu bangsa. Itu yang pokok menurut saya. Jadi kalau terkait dengan kebijakan tadi, tentu itu menjadi masukan yang perlu juga kami sampaikan ya. Dan saya sangat berharap itu terwujud gitu. Tetapi paling tidak manakala kita ada WA Center ya, nanti mungkin disampaikan, nanti saya takut salah. Makanya kalau saya buka ini daripada salah gitu ya. Jadi ada WA Center kita yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum, sehingga nanti yang butuh layanan lewat WA itu pun bisa. Jadi tidak harus saudara kita yang difabel ya, tetapi siapapun. Jadi mamanya kita langsung lewat WA bisa, kecuali yang memang tidak mungkin, seperti misalnya legalisir ya. Ini kan butuh hadir karena tanda tangan basah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah, kalau WA Center itu 24 jam kita layani. Tetapi kalau yang berkebutuhan khusus tadi, yang kayak memang mendesak, yang gini-gini, yang butuh hadir, insya Allah kita selama bisa, terutama Sabtu kita libur, itu mungkin jam 9 sampai jam 12 kita siap, walaupun nanti harus ada kontak karena kita juga hadir. Bahkan kami pernah, karena ini legalisir dari salah satu anak kita yang butuh dan besok sudah terakhir, dan itu jam 10 malam telepon, kita butuh ini Pak, besok terakhir. Saya hadir, teman yang menangani di PTSP pun kami hubungi dan hadir, kita ketemu di sini. Jadi ini dalam rangka tadi kita hadir betul-betul tidak untuk dipuji ya, tetapi betul-betul ini adalah kewajiban kami. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Santoso. Bagaimana Bapak Fadli? Silakan Bapak Fadli. Kalau menyoal pusat informasi, ya tentu kami bisa memberikan informasi kebijakan di internal kampus. Tapi kalau informasi bersama dalam realisasi pelayanan ramah kelompok rentan ini tentu masih membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Nah, kalau di Unipar ini sudah berusaha menjadi kampus yang ramah difabel, ramah terhadap kelompok rentan. Menurut data yang ada, ternyata Unipar ini menjadi kampus dengan jumlah mahasiswa disabilitas terbanyak se-Indonesia. Ya, ini sebagai informasi juga. Adapun informasi lebih lanjut bisa diikuti di media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu IG, TikTok, dan sebagainya. Atau datang ke kampus, kebetulan saya juga menjadi Kabiro Humas Perencanaan dan Kerjasama, bisa untuk memberikan informasi terkait pelayanan pendidikan tinggi di Unipar. Itu Mbak Regina. Baik, terima kasih. Jadi sudah 3 pertanyaan terpilih yang saya sudah sampaikan, dan saya berusaha menyimpulkan perbincangan yang sangat menggugah hati dan memotivasi saya ke depannya. Mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa tetap harus ada komunikasi ya Pak. Tetap harus komunikasi, karena komunikasi itu, dengan berkomunikasi kita menjadi lebih saling paham, saling tahu. Kemudian dari komunikasi yang nyata itu adalah kerja nyata. Kemudian hadir nyata, terlibat. Karena dengan terlibat kita melihat, kita merasakan, dan kita mendengar. Dan itu tentu saja nanti pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa harus adanya pemahaman yang tidak hanya menggunakan pikiran logika, akan tetapi juga dengan hati. Begitu. Untuk menutup perbincangan yang sangat indah ini, kalau kata saya, apakah ada harapan-harapan Bapak ke depannya? Bisa tentang apa saja, mungkin khususnya untuk ranah inklusi atau untuk teman-teman, karena kan bagaimanapun kerja nyata ini tetap harus ada kolaborasi ya Pak, harus ada kerjasama dari semua pihak. Monggo, mungkin Bapak Santoso dulu bisa dimulai. Terima kasih. Tentu saya berterima kasih kepada Unipar yang telah berkenan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama dan kita saling berkolaborasi. Tentu sekali lagi ini untuk masyarakat Jember. Harapan kami nanti
ya dukungan bantuannya juga, karena kami tidak ahli ya di bidang apa tadi layanan yang difabel misalnya, tunarungu, tunawicara misalnya. Nah nanti saya berharap kepada perguruan tinggi di Unipar tentunya, dan itu juga ada mahasiswa ya yang berkenan bisa hadir langsung di Kemenak, bahkan kalau bisa saya berharap juga ada di KUA, sehingga tadi tidak salah paham ya, maunya minta emas keliru ke gula. Jadi ini tidak terjadi gitu ya, jadi berharap itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin karena mohon maaf sepertinya di kelompok rentan itu, namanya juga kelompok rentan ya. Nah perkawinan itu bagaimana supaya menjadi langgeng, kalau istilah kita fid dunya wal akhirah gitu ya, jadi dunia akhirat. Jadi perlu adanya bimbingan perkawinan atau bahkan dari BRUS ya, bimbingan remaja usia nikah. Nah bimbingan itu tentu juga harus hadir kita juga. Jadi kalau kami menyampaikan misalnya di sekolah-sekolah atau di madrasah untuk BRUS, apabila ada yang memang ada saudara kita yang butuh berkebutuhan khusus tadi, nah mungkin kita bisa hadir bersama. Dari kami ada penyuluh, dari Unipar juga bisa menerjemahkan. Bahkan sebaliknya kami siap hadir mungkin kepada adik-adik yang ada di Unipar yang sudah karena beliau kan sudah dewasa ya, nah ini butuh bimbingan dari penyuluhan berupa BRUS ya. Nah, ini nanti kami hadir untuk memberikan BRUS itu, tetapi nanti yang menerjemahkan langsung dari beliau-beliau nanti gitu ya. Jadi ini yang mungkin sederhana tapi sangat diperlukan, dan tentu mungkin masih banyak yang harus kami lakukan bersama-sama dan bertahap, terima kasih seperti kata ya, Bapak tadi. Terima kasih, ini sungguh luar biasa, ini sudah nambah menenangkan kami, karena walaupun sederhana, menikahkan itu kan sederhana ya, tetapi kami bingung juga ini ya, gimana caranya. Mungkin gitu. Nanti ke depannya tepuk sakinah itu bisa diisyaratkan kan ya? Kan lagi viral itu tepuk sakinah. Itu di kita itu nanti mungkin harus ada penerjemahnya juga. Nah nanti mohon ini lagian ini ya, nanti kita berikan nanti ke Unipar nanti biar diterjemahkan itu versi isyaratnya. Terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Bapak Santoso. Kemudian Bapak Fadli mungkin bisa disampaikan harapannya. Kami punya harapan besar kolaborasi ini berkelanjutan dan membawa dampak yang signifikan untuk masyarakat kita, karena masih banyak mega proyek yang harus kita selesaikan bersama, termasuk dalam menyoal ini, karena Kemenak ya, menyoal fikih disabilitas itu kebutuhan, fikih kontemporer yang menyoal disabilitas. Teman-teman butuh harus membasuh tangan, tetapi sementara tangannya tidak ada misalkan, ini bagaimana? Termasuk di akdu nikah tadi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kami appreciate dan ikut mendukung program yang telah dicanangkan oleh kantor Kemenak Kabupaten Jember. Kami berharap ini menjadi best practice policy yang nantinya bisa menginspirasi menjadi benchmarking untuk kantor Kemenak yang lain dari Jember untuk dunia. Terima kasih, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Regina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman perbincangan sore yang sangat menggugah dan memotivasi, tidak hanya saya, semoga teman-teman juga. Dan terima kasih Bapak Santoso untuk waktunya. Terima kasih Bapak Fadli untuk perbincangan yang sangat hangat dan sangat indah, kalau saya bisa mengulang kembali. Demikian obrolan santai penuh edukasi dan kolaborasi sore hari ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya, episode ospek selanjutnya. Dadah semuanya. Terima kasih Unipar.